Di sirkuit Mandalika, Minggu 29 September 2024, Jorge Martin mampu mempertahankan posisi start terdepan. Dirinya mendominasi jalannya balapan sebanyak 27 lap dengan catatan waktu 41 menit 4.389 detik. Melengkap posisi podium MotoGP Mandalika ada Pedro Acosta dan rider Ducati Francesco Bagnaia. Berturut-turut di posisi keempat dan kelima ada Franco Morbidelli dan Marco Bezzecchi. Dalam balapan kali ini, rider Gresini Racing, Marc Marquez, gagal finish karena mengalami kendala mesin. Dia harus out saat race menyisakan 15 putaran. Enea Bastianini juga gagal finish karena crash saat balapan menyisakan 7 putaran lagi. Pada lap pertama, ada crash yang melibatkan 4 rider. Jack Miller, Alex Marquez, Alex Espargaro, dan Luca Marini yang langsung out beberapa saat selepas start. Dengan hasil ini, Jorge Martin kian kukuh di posisi teratas klasemen MotoGP 2024. Pebalap asal Spanyol itu mampu mencatatkan 366 poin. Pembalap Aruba Racing Ducati, Alvaro Bautista, sukses merebut kemenangan dalam balapan kedua World Superbike Aragon 2024 di sirkuit Motorland, Aragon, Spanyol, Minggu 29 September 2024. Pembalap tuan rumah ini diikuti oleh pembalap Rocket BMW Motorrad World SPK, Toprak Razgatlioglu, di posisi kedua, dan pembalap Aruba Racing Ducati lainnya, Nicolo Bulega, di posisi ketiga. Sementara itu, posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap tim Go11 Ducati, Andrea Iannone, dan pembalap Bonofo Action BMW, Garrett Gerloff. Usai finish kedua dalam Race 2 World Superbike Aragon 2024, Toprak Razgatlioglu masih memimpin klasemen sementara dengan koleksi 414 poin. Pembalap asal Turki ini diikuti oleh duet pembalap Aruba Racing Ducati, Nicolo Bulega, di peringkat kedua dengan 375 poin, dan Alvaro Bautista di peringkat ketiga dengan 333 poin. Sementara itu, usai finish kedua dalam race 2 di kelas World SSP 300 di sirkuit yang sama, pembalap tim Berkors Yamaha, Aldi Satya Mahendra, memimpin klasemen sementara dengan koleksi 195 poin. Pembalap asal Indonesia ini diikuti oleh pembalap MTM Kawasaki, Loris Veneman, di peringkat kedua dengan 179 poin, dan pembalap Fusport RT Motorsport by SKM Kawasaki, Inigo Iglesias Bruno, di peringkat ketiga dengan 163 poin. Pembalap Gresini Racing benar-benar kecewa, terlebih motornya menjadi rusak. Lebih parah akibat petugas tidak memiliki alat pemadam kebakaran yang tepat. Saat balapan di sirkuit Mandalika, Marquez yang start dari posisi 12 berhasil masuk ke posisi 6 besar. Dia memiliki peluang untuk meraih podium. Sayangnya pada lap 12, mesin motor Ducati Desmosedici GP23 Marquez meledak dan ia terpaksa parkir di pinggir sirkuit dengan api keluar dari motornya. Usai insiden itu, Marquez mengaku motornya mengalami rusak yang parah. Diperparah karena petugas atau marshal di Mandalika tidak memiliki alat pemadam api ringan yang tepat untuk menangani kebakaran itu. Alhasil, banyak komponen pada motor Ducati miliknya yang rusak. Tentu saja ada suara keras di motor dan mesinnya juga mati. Tapi begitu lihat asap putih, langsung saya cek dan kasihan juga karena apar yang ada di sini tidak sesuai dan motornya juga rusak semua, remnya juga. Ini sangat disayangkan bagi tim karena untuk tim satelit biayanya sangat besar. Namun salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah alat pemadamnya harus yang benar atau berteknologi terkini. Karena jika tidak, Anda bisa menghancurkan motor, keluhnya. Dengan begini, Marquez melanjutkan kutukan gagal finish di Mandalika. Sebab dalam 2 edisi MotoGP Mandalika sebelumnya, Marquez tidak berkesempatan finish dalam balapan utama. Pedro Acosta berhasil meraih podium 2 pada balapan MotoGP Mandalika 2024. Namun mimik mukanya terlihat tidak begitu bahagia. Di atas podium MotoGP Mandalika 2024, Pedro Acosta yang biasanya tertawa lepas seperti sedang pesta, terlihat sedikit manyun. Mimik muka yang sama terlihat juga saat sesi press conference, di mana wajah Pedro Acosta terlihat seperti mengkhawatirkan sesuatu.
Ternyata, bukan tanpa alasan pembalap tim gas-gas Tech3 tersebut tidak bisa tersenyum lepas merayakan podium di Mandalika. Acosta khawatir dengan ancaman hukuman dari race stewards mengenai potensi pelanggaran tekanan ban. Saat balapan berakhir, race stewards langsung melakukan investigasi mendalam lantaran menduga ada pelanggaran tekanan ban di motor KTM RC16-nya. Kru tim gas-gas Tech3 pun memberitahukan hal tersebut kepada Acosta, sehingga ia pun tidak bisa maksimal menikmati prosesi podium yang ada. Hingga sesi press conference, stewards tidak juga mengumumkan keputusan resmi mengenai dugaan pelanggaran tersebut. Makanya nih, wajah Acosta masih terlihat manyun dan kurang begitu plong menjalani sesi-sesi pasca balapan. Untungnya tepat setelah sesi press conference, juara Moto2 2023 tersebut dinyatakan tidak melanggar aturan tekanan ban. Setelah itu, ia langsung bisa tertawa lepas dan merayakan raihan bagusnya di belakang layar bersama Jorge Martin. Dugaan sementara ada kesalahan dalam sensor tekanan ban yang membuat beberapa pembalap sempat dicurigai melanggar aturan tekanan ban. Padahal jika dipikir, suhu di Mandalika sangat panas dan hampir tidak mungkin tekanan ban berada di bawah ambang batas regulasi. Balapan Moto2 berlangsung sengit sejak start. Sejumlah pembalap melakukan manuver berani untuk melewati pesaing mereka. Pembalap Thailand Somkiat Chantra sebenarnya melakukan start yang baik. Namun, balapan berakhir dini buat Chantra karena mengalami masalah dengan kaki kanannya yang terlindas ban motor Fermin Aldeguer di tikungan 10 lap pertama. Chantra bahkan harus dibawa ke ruang medis Moto2 Mandalika karena insiden yang dialaminya ini. Sedangkan posisi terdepan ditempati oleh Aaron Canet. Ia unggul hingga 2 detik atas Alonso Lopez dan Ai Ogura yang berada di posisi 3 besar. Persaingan sengit justru terjadi di perebutan tempat kedua dan ketiga. Lopez, Ogura, dan Manuel Gonzalez berada dalam jarak yang berdekatan. Memasuki lap ke-10, Mario Aji bisa memperbaiki posisinya. Pembalap Honda tim Asia ini naik ke posisi 19. Canet begitu dominan di balapan kali ini. Ia bahkan bisa unggul hingga lebih dari 6 detik atas Ogura yang menempati posisi kedua. Canet bisa keluar sebagai juara Moto2 Mandalika 2024. Ogura finish kedua dan Lopez menempati podium terakhir. Sementara itu, Mario Aji tetap berada di posisi ke-19 hingga berakhirnya balapan Moto2 Mandalika